Hello guys, welcome to channel Fakta Trading. Channel tempat dimana kamu bisa belajar trading saham, trading crypto, trading forex, dan trading apa lagi ya? Trading yang ada candlesticknya lah ya pokoknya ya. Candlestick. Oke, kali ini saya akan membahas tentang strategi trading yang kedua. Kemarin saya udah di video sebelumnya saya udah sharing tentang satu strategi yang pertama. Kali ini saya akan sharing tentang strategi trading yang kedua. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya. Strategi trading yang kedua ini adalah up and handle. Jadi kayak mana ya? Ini kayak ya, kalau kita minum kopi ada gelasnya gitu, ada pegangannya, handle-nya. Nah, kita akan trading dengan menggunakan strategi up and handle. Jadi kan prinsip dasarnya, konsep dasarnya up and handle itu misalnya lebih ke misalnya lagi uptrend ya, terus dia membentuk up begini, terus ini handle-nya nih. Kalau misalnya seperti ini, entry-nya adalah kalau misalnya coba saya pakai angka lagi ya. Sini misalnya 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, dan di sini 5. Nah, kalau misalnya ketemu pattern yang seperti ini, teman-teman belinya itu adalah ketika ini pertama. Ini kan kita udah ketemu ini resistennya, ini bisa dibuat jadi supportnya. Jadi di sini belinya di level sini, ini lama kok pensilnya ya. Nah, di sini level harga sini break resistennya, kita buy. Itu buy. Salah. Pensil. Dan buy ya. Nah, buy. Nah, terus sini kita stop lossnya di, misalnya ini supportnya di bawah. Supportnya ini stop lossnya. Take profitnya itu sampai mana? Nah, ini kita bisa pakai proyeksi, misalnya jarak dari lowest 2 ini sampai titik tertinggi 1 ini jarak ini nih, kita bisa proyeksiin ke sini. Jadi ketika dia tembus resisten, ya, ini bisa kita buat jadi target profit. Ini saya kasih A lah ya, jarak antara 1 ke 2. Ini berarti sama dengan A. Oke, konsep dasarnya seperti ini. Jadi coba kita langsung lihat di grafik ya, di grafik saham, di grafik kripto, di grafik forex. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Oke, kita buka dulu. Saya buka Trading View. Kita lihat contohnya misalnya di saham ya, saham apa ya? Kalbe Farma. Kalau kita lihat saham Kalbe Farma, coba saya pakai time frame-nya daily ya. Karena kan kita mau trading santai. Jadi ini bisa nih. Ini kalau sebelumnya kita bikin bentuk ini cupnya, ini handle-nya ya, terus kita jadiin ini resistennya. Nah, berarti kalau ketemu pattern seperti ini, setup-nya adalah kita beli ketika harga di sini. Bisa di sini atau ketika dia udah breakout. Tapi kalau misalnya kita beli pas breakout,
kalau tunggu sampai candlenya jadi, itu berarti belinya pas di sini. Ya, kalau misalnya kita mau beli di sini, oke juga, lebih cenderung lebih konfirmasinya lebih oke karena candlenya udah jadi daily. Tapi kalau misalnya kita beli pas di sini, ini rada lebih spekulasi sih. Nah, ini kan belum break resistance ya. Tapi bisa nih kalau misalnya teman-teman mau coba, misalnya coba entry di sini, stop lossnya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau pakai take profitnya di mana? Take profitnya coba ukur nih, misalnya dari low ya sini, dari cutnya ke high yang inilah, nih. Terus diproyeksiin ke dari entry, misalnya di sini. Nah, dengan setup seperti ini berarti take profitnya di 1775. Atau misalnya kita mau pakai hitung risk rewardnya, misalnya kita entry-nya udah di level ini, stop loss-nya ini 9%-an. Kalau misalnya dia di bawah sini stop loss-nya, kalau dia take profit di atas itu risk rewardnya 1:1 lah ya. Nah, berarti ini sedang dalam kondisi floating profit, belum profit sih. Karena kan bisa ketika ini misalnya kita pakai stop lossnya, kita pakai take profitnya di sini, kan ini belum kena profitnya. Bisa jadi pas lagi sini dia turun lagi, ya kan? Jadi ini namanya kondisinya masih floating profit. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di sini, saya mau jual, ya itu begitu dijual itu benar-benar jadi profit yang terrealisasi. Ini contoh satu di saham ya. Nah, pattern ini kita bisa gunakan di time frame yang berapapun kita pakai. Bisa 4 hour, bisa 1 hour, bisa 30 minutes, bisa 15 minutes. Itu tergantung time frame kita. Tapi pattern yang kita cari adalah cup and handle. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya harga lagi bergerak terus nggak ada pattern cup and handle, misalnya kita udah bilang bahwa kita strateginya cup and handle, tapi belum ada cup and handle, apa yang harus kita lakukan? Diem, nunggu, nggak ngapa-ngapain. Ya, karena apa? Karena itu strategi yang dipilih. Kalau misalnya kita semua strategi mau diambil, ya nanti ujung-ujungnya bisa trading semuanya, dan kita ya nggak tahu jadinya sebenarnya kita pakai strategi yang mana. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi saham apa ya kira-kira. ITMG misalnya. Teman-teman perlu ingat juga loh, kalau misalnya ketemu pattern cup and handle, kalau misalnya kita ada yang tanya, itu pasti berhasil nggak? Dalam arti pasti take profit nggak? Nggak pasti. Karena nggak ada yang benar-benar satu pattern trading yang bisa 100% akurasinya. Itulah makanya perlu stop loss untuk mengantisipasi supaya kalau kita salah, kita udah tahu balik lagi bahwa maksimum resiko saya adalah sekian. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ITMG, misalnya kita buat segini ya. Ini terus misalnya kita bilang ini handle-nya bisa ya. Ini berarti resistennya di sini, kita buat supportnya di sini. Berarti kita setupnya ketika harga lagi seperti ini dan dia break yang ini, ya kita bisa entry di sini. Ya. Nah, stop lossnya misalnya di bawah support. Atau take profitnya di mana? Take profitnya kita bisa seperti yang tadi. Kita bisa koresin sampai di high, terus sini. Ya kurang lebih misalnya di sini nih. Berarti take profitnya di level ini, itu risk rewardnya 2 kali. Artinya kalau misalnya kita profitnya itu 2 kali lipat dari risiko yang kita ambil. Misalnya risiko kita di sini, saya selalu bilang misalnya kita meresikokan untuk transaksi ini 1 juta gitu. 1 juta.
juta. Berarti reward yang kita dapat ketika di sini adalah 2 juta. Nah, terus begitu kita udah entry, terus harga bergerak, terus kena TP. Begitu kena TP, take profit di sini, harga lanjut naik. Harus gimana? Biarin aja. Karena apa? Itu udah part of the plan. Ingat bahwa kita nggak akan pernah makan semua opportunity yang ada. Jadi kalau misalnya kita menggunakan strategi ini dan kena take profit, ya udah disyukuri aja. The next yang kita harus lakukan adalah cari saham, cari kripto, cari forex yang patternnya memenuhi strategi yang kita gunakan. Nah, coba kita cari di kripto ya. Kripto apa ya? Coba lihat yang BTC deh ya. BTC, Bitcoin, BTC USDT. Nah, BTC USDT ini ada nggak kalau misalnya kita cari pattern yang misalnya kita trading terus kita cari. Nah, ini bisa nih. Ini misalnya kita anggap ini jadi cup-nya, ini jadi handle-nya. Begitu dia break resistance yang ini, kita baru beli. Kita ukur dari low sampai di ini. Nah, ini menarik nih. Harusnya take profitnya kan di sini. Nah, kalau misalnya ketemu pattern yang seperti ini kan secara teori gampang, tapi pada prakteknya mungkin kita di sini begitu udah profit di atas, udah sampai di sini kita udah kayak aduh take profit nggak ya, take profit nggak ya. Nanti pada prakteknya di lapangan kita akan menyesuaikan sendiri. Dalam arti, apakah ketika seperti ini kita akan take profit semua, atau misalnya kita akan take profit setengah dulu, atau kita nggak akan ngapa-ngapain, tunggu sampai kena stop loss atau take profit. Ya silakan aja, itu nanti adjustment yang akan diperlukan. Tapi yang paling utama adalah kita cari pattern yang kita akan trading. Jadi ketika ini berarti entry-nya di sini. Stop loss-nya, kalau teman-teman mau pakai di bawah support bisa. Bisa nggak saya pakai stop loss-nya di sini? Ya bisa aja. Bisa nggak saya pakai stop loss-nya di rada jauhan dikit? Ya bisa aja. Tentunya itu akan mempengaruhi risk reward-nya. Ya. Terus kita coba cari di Ethereum, ada nggak ya? Oh, ini saya udah buat ya. Ini seperti ini nih. Kita misalnya buat cup-nya. Ini buat bukan cup-nya tadi. Buat gelasnya dulu, baru buat cup-nya, pegangannya, handle-nya. Nah, gitulah. Buat cup-nya dulu, baru buat handle-nya. Kita sini tarik resistance-nya. Ini range yang kita bisa gunakan. Terus kemudian kita bisa entry. Simply kita bisa gunakan langsung risk reward 1:2. Atau kita mau gunakan range ini sebagai proyeksinya untuk kita TP. Tapi kalau kita enter sini malah hampir sama.
Sini berarti risk rewardnya 1,8 kali. Jangan senang dulu. Nggak semua pattern cup and handle itu pasti take profit. Bisa jadi begitu kita entry di sini, dia turun. Kalau misalnya dia turun terus lanjut turun, ya itu nggak apa-apa, ya udahlah. Tapi begitu dia turun terus dia lanjut naik, nah itu kan yang bikin keki. Tapi prinsip dasarnya kalau misalnya kita trading adalah disiplin, ikutin trading plan yang udah kita buat. Nggak usah dirubah-rubah terus gitu. Jadi kalau kita ya udah salah, let it go. Kita kalau dalam trading nggak usah baperan, karena apa? Opportunity itu selalu ada. Kalau misalnya kali ini kita kena stop loss, nggak mungkin akan seterusnya kena stop loss. Oke? Nah, kita coba cari contoh lagi di forex kali ya. Forex itu misalnya apa ya? USD/JPY. Nah, coba ini kita pakai time frame yang lebih kecil ya. Karena kalau forex itu biasanya leverage-nya gede. Nah, ini contoh nih. Misalnya kita udah ketemu patternnya. Wah, ini udah jadi cup-nya, ini jadi handle-nya. Dan di sini kita udah entry. Kita buat setup di sini. Stop loss-nya udah sempat naik sih. Ratio-nya 1:1. Nah, kalau kita pakai 1:2, ya misalnya dia keburu kena stop loss dulu baru naik. Yang seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan ya overall kalau misalnya kita bisa atur risk rewardnya, ya tetap ujung-ujungnya plus atau ujung-ujungnya tetap bisa make money. Karena selalu ingat bahwa dalam trading cut loss itu tak terhindarkan, kecuali memang kita berniat untuk spekulasi artinya antara nyangkut atau take profit. Nah, itu lain lagi. Itu sebenarnya bisa jadi kita nggak prepare atau kita nggak menjalankan trading plan kita, karena pada dasarnya setiap trading itu yang namanya trader harus mempunyai komponen-komponen di mana dia entry, dia di mana stop lossnya, di mana take profitnya. Nah, satu lagi ya, kita contoh JPY gitu ya. Ini agresif nih kalau misalnya forex. Jadi saya lihat nih misalnya pakai time frame 4 hour. Nah, ini nih misalnya kita ketemu pattern yang seperti ini. Ini cup-nya, ini handle-nya. Berarti yang harus kita lakukan ketika ketemu pattern yang kita cari adalah eksekusi. Ini kita entry di sini. Stop loss-nya dan take profit misalnya minimum ratio 1:2. Nah, oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang cup and handle. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya kita sudah menggunakan strategi ini, kita coba konsisten dengan strategi ini. Karena selalu saya ingatkan bahwa kalau kita kebanyakan strategi, nanti kita bisa trading semua strategi. Dan trading kita akan banyak banget dan susah untuk mengukur strategi mana yang bagus dan yang cocok buat kita. Oke, sampai di sini dulu. Buat kamu yang belum subscribe dulu aja. Kalau misalnya materi ini bermanfaat buat kamu, like dan share ke teman kamu. Mungkin ada yang mau belajar trading, ya kalian coba share aja. Ini strategi trading yang kedua. Saya akan bahas 30 strategi trading. Dan jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan strategi-strategi yang kamu nanti bisa pilih dan aplikasiin dalam tradingan kamu. Ngomong-ngomong, buat kamu yang mau belajar trading, ya bisa langsung ke Instagram di link di bio. Salah satu ya, ada linknya di sana, di mana di sana kalian bisa ikut kelas trading lebih lengkap
dan ikut grup mentoring selama sesuai dengan yang disebutkan nanti, dan just try. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu dan salam cuan.